Hello, good morning, grade 6. Okay, here is the video for you, student who cannot come to school. Hari ini jadwalnya kita akan discuss together halaman 98 sampai halaman 100. In last minute, Miss Vita already give exercise, right? Ayo berlatih 4.6 dari halaman 98 sampai halaman 100 from number 1 until number 10. Have you done? Okay. So let we discuss it together ya Kak. Cocokkan apakah jawabannya sama dengan jawaban yang akan Miss Vita explain today. Oke, sekarang buka bukunya, persiapkan bukunya terlebih dahulu, prepare your book first, and open page 98 until 100 ya. Oke, yuk let's discuss number 1. Oke, number 1. Sebuah kolam renang berbentuk prisma segi 4 mempunyai lebar setengah dari panjangnya. Berapa volume air yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang yang mempunyai panjang 50 meter ke dalam dan kedalaman 2 meter. Berarti ya, kedalaman ini merupakan sebagai tingginya ya. Ini adalah tinggi. Lalu diketahui lebarnya itu setengah panjangnya. Berarti Miss kita bisa tulis seperti ini. Ya. Maka lebarnya setengah dikali panjangnya nih 50. Kita tulis. Berarti lebarnya itu sama dengan coret-coret 50 bagi 2 yaitu 25 meter. Setelah itu baru kita tentukan volumenya ya, karena dia merupakan volume prisma segi 4, dia juga memakai rumusnya volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan sama dengan panjangnya tadi 50 ya, lebarnya 25 dan kedalamannya itu tingginya itu 2. Maka sama dengan volumenya itu 2.500 meter kubik. Ya, jawabannya adalah ini. Mana sama? Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Ini sebentar. Oke, nomor 2. Sebuah truk membawa pasir seperti yang tampak pada gambar ya di halaman 99. Boleh dilihat gambarnya. Kita tidak menampilkan gambar, tapi kalian lihat di buku kalian ya. Nah, di gambar berarti kita dump truk itu dia berbentuk prisma segi 4 ya atau balok. Jadi sama rumusnya seperti yang ada di nomor 1. Kita langsung tulis saja. 8 dikali 3 dikali 2,5 ya. Sama dengan volumenya yaitu 8 dikali 2,5 itu sama dengan 20 ya. 20 dikali 3 volumenya sama dengan 60. 60 apa? 60 meter kubik. Dua sama jawabannya. Oke, kita next ya. Nomor 3. Perkiraan banyak air yang bisa termuat ke dalam wastafel sesuai gambar di samping adalah isi
Berarti sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Dia itu bentuknya prisma. Segi 4 atau balok. Ya. P kali L kali T. Panjangnya 180, lebarnya 430, tingginya 350. Maka volumenya sama dengan 27 juta. 90.000, sorry. Milimeter pangkat 3 atau kubik. Nah, kalian tahu tangga dari satuan volume km, dan meter, desimeter kubik, lalu sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, supaya dia lebih singkat ya, kita konversikan milimeter kubik ke sentimeter kubik. Nah, dia kalau naik itu dia dibagi 1000 ya, kalau naik. Kalau turun dia dikali 1000. Maka ini supaya kita mau lebih singkat angkanya ya, kita bisa rubah ke dalam sentimeter kubik, maka dibagi 1000 ya. Jadi 27.090 cm kubik. Nih jawabannya. Nah, kita masuk ke nomor 4. Air dituangkan ke dalam akuarium di samping. Berapa liter yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut jika kedalamannya 28 cm? Berarti kan kalau saya digambar, kalian bisa lihat di gambar itu tingginya 30 cm, sedangkan yang diketahui dalam soal itu dia kedalamannya 28 cm. Maka kita harus ganti tingginya menjadi 28 cm. Maka untuk menjawabnya, volume sama dengan 75 dikalikan 24 dikalikan 28 ya. P panjangnya 75, lebarnya 24 dan tingginya 28. Nah, oke, sekarang kita tulis. Kalikan semuanya dan hasilnya adalah 50.400 cm pangkat 3. Nah, di soal, kalian perhatikan, dia diminta berapa liter air. Sedangkan di sini satuannya dia masih sentimeter kubik. Kalian perhatikan ada note, ini kita berikan di sini note ya. Note, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Note-nya. Nih. Maka kita harus rubah nih sentimeter kubik ke dalam desimeter kubik. Nih, sentimeter kubik ke dalam desimeter kubik, kalian perhatikan ini dia naik 1. Ya, maka dibagi 1000. Berarti kita bagi 1000 supaya dia menjadi desimeter kubik. Jadi volume sama dengan 50,4 desimeter kubik atau 50,4 liter. Ya, karena desimeter kubik itu sama dengan desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Jawabannya adalah ini. Sekarang kita ke nomor 5. Berapa banyak susu yang ada dalam kotak susu pada gambar? Kita jawab nomor 5. Sama ya, berarti dia pakai volume balok. Volume sama dengan 8 dikalikan 11 dikalikan 7.
volumenya sama dengan 616 cm kubik. Nah, kalian tahu kalau dalam kotak susu atau minuman kemasan dalam kotak berbentuk kotak itu biasanya satuannya mililiter ya Kak ya. Maka kita berikan not di sini 1 cm kubik itu sama dengan 1 mililiter. Maka Miss Vita bisa ganti ini volumenya itu 616 mililiter. Jadi berapa banyak susu, berapa volume susu yang ada di kotak itu? Sebanyak 616 mililiter. Oke, jawabannya ini ya. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Sebuah kolam renang mempunyai panjang 26 mempunyai panjang 6 meter, lebar 3 meter, dan kedalaman 2 meter. Berapa liter air yang terdapat dalam kolam renang tersebut? Yuk. Yang diminta itu dia liter ya, berarti sama yang kayak tadi ya. Tulis volume sama dengan 6 kali 3 kali 2 ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti volumenya sama dengan 36 meter pangkat 3. Nah, karena yang diminta itu dalam 1 liter, berarti meter persegi itu kita harus ubah. Kita harus ubah ke dalam desimeter pangkat 3. Tadi tanggalnya kita lihat dulu. Meter pangkat 3 ke dm itu berapa yuk? Meter pangkat 3 ke dm itu turun 1 ya. Kalau turun 1 berarti dikali 1000. Dikali 1000. Maka 36 dikalikan 1000 maka sama dengan jawabannya adalah 36.000 desimeter pangkat 3 atau 36.000 liter. Nah, jadi jawabannya adalah 36.000 liter. Sekarang kita nomor 7. Nomor 7. Yudi mempunyai sebuah akuarium dengan panjang panjang 1 meter dan lebar 40 cm, lalu tingginya 35 cm. Berapa liter air yang dapat diisikan ke dalam akuarium tersebut? Jadi semuanya kita harus ubah ke dalam desimeter ya, supaya apa? Supaya nanti langsung jawabannya itu liter. Nah, seperti misalnya panjangnya itu 1 meter. Miss Vita mau ubah ke dalam desimeter. Maka dia jadi 100 desimeter. Dari mana ini? Dari sini Kak ya. HM, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini kalian harus hafal ya. Nah, meter ke desimeter itu oke. Budi mempunyai sebuah kurikulum, 1 meter ke desimeter itu 1 ya, berarti dia 10 ya Kak ya. 1 meter ke desimeter itu 1. Berarti dia turun 1. Berarti ini kita salah. Ini bukan 100, tapi ini adalah 10. Bentar. Ya. Oke. 10 desimeter. Lalu lebarnya 40 cm. Lebarnya 40 cm.
mau dirubah ke dalam desimeter. Berarti dia naik 1 ya. Berarti dia sama dengan 4 cm. Lalu tingginya 35 cm sama dengan 3,5. Sorry, ini dm. Desimeter. Oke. Kenapa sih harus dirubah ke dalam desimeter? Ini juga desimeter, ini juga desimeter. Karena tadi note-nya 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Jadi ketika kita cari volumenya, panjang kali lebar kali tinggi, ya 10 kali 4. Ini yang udah jadi dm, udah jadi desimeter ya Kak ya. 10 kali 4 kali 3,5 itu nanti dia berapa? Nanti dia hasilnya akan langsung liter ya, karena dia sudah dalam desimeter pangkat 3. 10 kali 3,5 kan habis nih, 35 dikali 4 itu 70. 3,35 kali 4, yuk 35 kali 4 0 2, berarti tuh 4 kali 3 140 ya Kak ya. Berarti 140 liter jawabannya. Setelah itu nomor yang 7B. Pak Yudi ingin mengisi akuarium dengan ember kapasitas 5 liter. Berapa kali Yudi harus mengisikan air? Berarti tinggal dibagi. 140 dibagi 5 sama dengan 28 kali ya. Jawabannya. Nomor 8. Volume prisma segitiga seperti tampak pada gambar di samping. Kemudian nomor 8, jika kalian lihat itu merupakan prisma segitiga siku-siku ya. Berarti ada yang masih ingat volumenya untuk prisma segitiga adalah ya luas alas dikalikan tinggi. Nah, karena dia alasnya, sebentar, ganti ini luas alas. Luas alas dikali tinggi prisma ya. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka luasnya itu luas alasnya setengah kali alas segitiga ya dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma sama dengan alas segitiganya 12, tinggi segitiganya 8, lalu tingginya 28 sama dengan 6 kali 8 48 dikali 28 sama dengan 1344 cm pangkat 3 jawabannya. Ya, diingat ya Kak ya. Sekarang nomor 10. Untuk nomor 9 tidak ada jawabannya ya Kak, maka nomor 9 itu bonus. Oke, sekarang kita ke nomor 10 yaitu nomor terakhir. Garis tengah lingkaran alas sebuah tabung 14 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan volume tabung. Jika kita gambar seperti ini ya, tabung. Nah, yang dinamakan garis tengah lingkaran alas sebuah tabung itu ini. Nah, berarti dia adalah diameter.
Sedangkan untuk volume tabung, rumusnya adalah V dikali R kuadrat dikali T. Maka V-nya kita pakai 22/7 karena diameter atau jari-jarinya merupakan lipatan 7 ya. Lalu jari-jarinya, maka jari-jarinya sama dengan 7, setengahnya dari 14, 7 kali 7 kali tingginya 10. Maka 22 kali 1, 2, 5, 154. 154 kali 10, 1540 cm. Angka 3. Nah, selesai hari ini. Apakah yang kalian kerjakan di rumah sudah sesuai, sudah sama dengan apa yang kita kerjakan hari ini, kita diskusikan hari ini? Jika sudah sesuai, kalian boleh nilai sendiri di buku kalian 100 ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. And thank you all for watching and listening. Bye-bye.